Sobat Baskom, kembali lagi di podcast Bahas Komunikasi. Podcast Bahas Komunikasi adalah podcast yang membahas topik-topik panas nih terkait dunia komunikasi. Gimana nih, apa kabar Sobat Baskom sekalian? Kabar baik ya, aku harap di tengah musim hujan ini Sobat Baskom sekalian bisa mendengarkan podcast kali ini dengan keadaan yang sehat. Oke, di episode Bahas Komunikasi kali ini kita bakal berkolaborasi dengan divisi litbang dari Komako dan dari CFDS. Nah, di sini kita juga, aku nggak bakal ngobrol sendirian pastinya. Aku di sini kedatangan narasumber dari CFDS langsung nih. Boleh dari kakak CFDS bisa memperkenalkan? Halo teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Perkenalkan, nama aku Amelinda. Dan saat ini aku bekerja sebagai peneliti di Center for Digital Society. BTW, nggak apa-apa kan aku bilangnya aku kamu gitu? Boleh banget Kak. Bisa aja aku kamu atau saya Anda, boleh banget Kak. Santai aja Kak, di sini kita ngobrol-ngobrol bareng ya terkait topik yang bakal kita bahas kali ini. Mungkin teman-teman juga udah bisa ngeliat dari judul yang di bawah atau mungkin judul yang kelihatan dari Spotify teman-teman. Itu kita bakal membahas mengenai kekuatan sebuah fandom nih Kak. Gitu. Jadi kita bakal ngobrolin itu dan topik khususnya kita bakal bahas tentang ARMY nih Kak. Jadi mungkin dari Kak Amel sendiri udah familiar belum nih dengan kata ARMY? Apakah tentara gitu kan Kak? Sudah dong. Kayak sebelum K-pop se-booming ini gitu aku udah cukup ngikutin K-pop gitu sih. Kayak zamannya BBSK terus yang zaman-zaman kelihatan lah dari umur aku. Jadi kalau dengar ARMY sekarang malah langsung ingetnya ARMY BTS gitu daripada ARMY yang beneran ARMY yang tentara gitu ya Kak ya. Karena emang bener banget nih, kita pasti udah tahu banget ARMY itu adalah salah satu sebutan nama fandom dari grup Korea Selatan ini bernama BTS atau Bangtan Sonyeondan gitu. Kan emang ARMY ini cukup fenomenal sebagai fandom yang suportif ya Kak ya. Apalagi kita tahu banget culture dari K-pop sendiri ini fandomnya cukup suportif dalam mendukung idolnya untuk bisa terus bersinar gitu loh. Kan kita juga tahu banget akhirnya BTS ini bisa dapat berbagai penghargaan. Kalau nggak salah kemarin tahun 2017 ini yang bikin akhirnya BTS booming di Western itu. Dia berhasil mendapatkan kalau nggak salah top social artist di tahun 2017 gitu. Akhirnya mengalahkan Justin Bieber yang sudah mendapatkan itu bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dilihat bahwa ARMY ini sebenarnya sangat ini ya teman-teman bisa mengambil pasar dari teman-teman semua gitu. Mungkin selanjutnya aku cuma kayak pengen ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Amel tentang tanggapan Mbak Amel mengenai fenomena fandom ARMY ini gimana sih Mbak? Atau ya mungkin tanggapan terkait kegiatan-kegiatan dari fandom ini. Mungkin dalam percakapan ini aku akan membahasnya dari secara general ya, enggak spesifik ke ARMY-nya, tapi juga ke mungkin bagaimana kultur fandom di K-pop itu sendiri. Karena kulturnya kan dari dulu udah kayak gini gitu, tapi yang membuat itu semakin kayak mercusuarnya itu tuh teman-teman ARMY gitu. Nah, menurutku itu kayak wow banget gitu, kerasa banget ya ketika aku pertama kali mengenal K-pop atau mungkin K-entertainment in general, konten kita tuh sifatnya satu arah gitu. Misalnya ada yang pernah dengar ini nggak, Dailymotion? Dia kayak akun YouTube yang logonya biru dari Prancis. Dulu tuh kita dapat konten tuh dari situ. Jadi kayak warga fandom itu tuh yang punya akses ke konten akan mendownload itu secara ilegal, terus disebarluaskan secara ilegal, dan nggak ada nih interaksi langsung ya antara kita fans yang nggak di Korea dengan idolnya gitu. Dan ketika sosial media ini muncul, sosial media ini semakin besar, bersamaan juga dengan itu semakin banyak konten yang diproduksi dan sifatnya dua arah, yang tadi kulturnya fandom ini semakin berkembang gitu, menjadi fandom enggak hanya menerima konten tapi juga melakukan sesuatu gitu. Misalnya kayak mempromote idolnya, atau misalnya bahkan kayak yang di Wattpad gitu yang kayak bikin fanfiction. Iya, fanfiction kayak gitu-gitu buat mempromosikan idolnya, itu tuh kayak semakin kenceng gitu. Dan misalnya juga kalau kita ngomongin soal kayak berdonasi dan lain sebagainya, itu juga
ditemukan nih dan dilakukan oleh generasi fans K-pop sebelumnya. Cuman emang beda. Misalnya kalau dulu ngasih sumbangan itu ya, misalnya ketika idolnya konser, mereka bikin karangan bunga yang terus di bawahnya kayak ada beras-beras gitu, donasi beras gitu. Dan donasinya memang yang dicapai ya dilakukan umumnya oleh fans Koreanya sendiri, atau misalnya ditujukan buat warga Korea gitu ya. Sedangkan sekarang sosial media dan ada tadi komunikasi yang lebih dua arah, terus juga fans makin banyak, akhirnya isu-isu yang diangkat dan dibantu itu tuh nggak cuma terbatas di satu wilayah aja, tapi terjadi di mana-mana juga. Iya benar. Gitu. Benar banget sih. Seperti yang mungkin tadi Kak Amel juga udah sampaikan banyak banget. Contoh-contohnya benar-benar kelihatan banget bahwa fandom ini nggak cuma akhirnya kita sebatas mendukung idola dan istilahnya cuma foya-foya aja gitu. Kita bisa berbuat hal positif untuk society juga gitu. Mungkin kemarin juga yang benar-benar fenomenal di Twitter dan lain-lain yang tragedi dari Stadion Kanjuruhan, itu ada juga impact yang diberikan oleh fandom K-pop meskipun mereka tidak berhubungan secara langsung kepada tragedi itu ya. Akhirnya fandom K-pop terutama yang kita bahas kali ini ARMY itu memberikan impact berupa donatur yang jumlahnya udah nggak main-main lagi gitu, yang pastinya nanti diberikan kepada korban gitu. Jadi emang sebenarnya menarik banget kalau kita bahas tentang fandom ini. Kayak gimana, karena mereka mungkin punya visi misi yang sama kali ya Mbak ya. Iya itu juga. Terus kadang tuh suka bilang, apa sih sebenarnya yang bikin mereka kayak gitu? Itu emang nggak ada satu jawaban yang spesifik gitu. Cuman emang yang jelas mereka punya visi dan misi yang sama, entah untuk mempromosikan idol ya, atau untuk merepresentasikan idolnya gitu, atau mungkin ya emang sekedar ya udah nih seperti gerakan komunal lainnya. Kita punya social cause yang kita perjuangkan bersama. Terus kebetulan aja kita fans K-pop kayak gitu. Jadi irisannya tuh, layernya tuh menurut saya banyak banget. Apalagi ya dari balik itu sebenarnya kita tadi seperti mungkin Mbak Amel juga udah bicara bahwa sebenarnya untuk melakukan itu kan ada tujuannya, pasti ada belakangnya kenapa kok kita bisa akhirnya bersama-sama, mungkin didasari oleh suka BTS pertama dan ingin membangun citra yang bagus nih untuk BTS, bahwa ingin membanggakan BTS bahwa akhirnya BTS ini punya fans yang sangat peduli sesama gitu. Sebenarnya lebih ke kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Dan sebenarnya untuk fenomena ini ya teman-teman, kita bisa sambungin ke teori Henry Jenkins itu, dari teori yang judulnya teori participatory culture. Sebenarnya teori ini tuh lebih membahas bagaimana fans itu akhirnya nggak cuma foya-foya, tapi kita membuat sesuatu berdasarkan impact positif yang diberikan oleh idolanya gitu. Mungkin kita bisa mengambil dari fenomena ARMY itu ya Mbak, dari teori ini, bahwa akhirnya kita sebagai fans itu juga ingin memberikan suatu hal positif kepada society, untuk pastinya membangun citra yang baik juga bagi fans dan bagi idolanya, seperti itu. Sebenarnya pembahasan ARMY ini panjang kali lebar ya Mbak, karena emang fandom ini tuh cukup besar gitu. Kalau soal teori participatory culture itu kan sepenangkapan saya adalah lawan balik dari consumer culture kan, dimana kita cuman ada kultur atau ada budaya, kita serap aja gitu tanpa kita punya agensi atau tanpa kita melakukan sesuatu untuk menciptakan atau turut serta dalam memproduksi ulang produk tersebut gitu. Ini tadi sempat di awal aku sempat singgung juga soal yang misalnya kayak yang di Wattpad, fanfiction gitu. Terus misalnya kalau sekarang di zaman YouTube ada banyak banget nih yang kayak bikin dance cover lah, atau misalnya bikin reaction lah, itu kan juga salah satu bagian dari participatory culture ya. Dan juga kemudian ketika kita berbicara di produk budaya seperti K-pop, yang kita tidak bisa memungkiri bahwa K-pop itu juga bukan cuma talent yang dijual, tapi juga ada bagaimana interpersonal atau setidaknya terlihat seperti interpersonal relationship antara idol dengan
fansnya gitu. Jadi it's not only about musik mereka atau karya artistik mereka, tapi juga persona mereka, image mereka. Dan ketika ngomongin kaitannya dengan participatory culture, kadang saya kayak ngerasa kayaknya mungkin ini perpanjangan dari participatory culture, tapi bentuknya tuh nggak di ekspresi artistik baru gitu misalnya, cuman lebih ke kayak itu tadi perbuatan atau gerakan yang kemudian mereka mewadahi inspirasi-inspirasi yang mereka dapatkan dari idol mereka ke dalam bentuk pergerakan atau aksi sosial dan politik juga sama extent. Kan suka banyak nih yang kayak bilang mungkin karena backgroundku juga sosiologi gitu, terus ketika kita ngomongin soal pop culture gitu dan kemudian siapa penikmatnya, itu juga akan sangat menentukan bagaimana pop culture tersebut dipersepsikan oleh publik gitu, oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa K-pop kebetulan karena mayoritas disukai oleh anak-anak remaja perempuan gitu, biasanya ada stigma bahwa itu tadi yang udah Kak ini bilang kayak buat foya-foya doang lah, tidak produktif dan lain sebagainya. Saya juga ngelihat bahwa gimana pergerakan sosial atau aksi-aksi penggalangan dana yang ditujukan untuk isu yang lebih besar, nggak cuma terbatas ke idol K-pop aja, atau misalnya kayak birthday dedication bla 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 yang biasanya ada, tapi juga disalurkan ke yang lain tuh juga sebagai salah satu cara gitu untuk mereclaim asumsi bahwa fans K-pop tuh biasanya cewek-cewek teenager yang rempong bla 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 gitu. Itu sih, itu bisa banget dilihat ke depannya, maksudnya dilihat lebih dalam lagi gitu, karena itu tadi lagi-lagi yang namanya bias gender itu tuh masih nggak bisa dilepaskan dari gimana seseorang bisa bebas menikmati pop culture gitu. Karena sebenarnya dari ARMY sendiri ini cukup beragam juga ya Mbak ya, dari sikap fansnya, tapi terkadang karena perbuatan beberapa oknum gitu ya, akhirnya membuat seolah-olah ARMY ini hanya terkesan norak dengan per-K-popan ini dan akhirnya mengganggu dinamika positif dari si fandom. Terus ya lagi-lagi karena yang misalnya itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai ya, tapi kayak misalnya karena itu ada, misalnya kalau teman-teman punya YouTube, semua pasti punya YouTube ya, ada channel The Take sama ada akun YouTube namanya Tiffany Ferg, mereka udah pernah membahas nih kayak kenapa sih konten-konten atau budaya populer yang disukai oleh remaja perempuan tuh biasanya di stigma. Dan kalau teman-teman nonton itu menurutku juga bisa diparalelkan gitu dengan bagaimana publik menstigma fans K-pop gitu atau fans ARMY, BTS kayak gitu. Jadi sangat ini ya, ternyata Mbak Amel ini cukup dalam melihat bagaimana fandom ini bekerja dan bagaimana melihat fandom ini sangat hiruk pikuk di dalam fandom ini. Benar-benar Mbak Amel sebenarnya udah tahu banget gitu. Karena kebetulan aja sudah tercemplung di situ dari lama, jadi kayak lo kok gini. Bisa ngelihat ini ya Mbak ya, kayak buruk-buruknya udah kelihatan semua, bagus-bagusnya juga ya. Gitu, dari luar dan dalam. Ternyata pembahasan dari fandom ARMY ini sangat bisa mendalam banget ya, apalagi bagi kita anak komunikasi ini merupakan suatu topik yang sangat seru untuk dibahas, apalagi kita kaitkan dengan teori yang kita punya dari teori yang sudah ada gitu. Sebenarnya nggak nyangka kita bisa udah membahas segala hal yang tadi itu, kita udah membahas dari per-ARMY-an dan segala eksistensi positif yang mereka buat. Sebenarnya mungkin kita sudah sampai di penghujung podcast gitu. Dari saya mau memberikan sedikit kesimpulan. Jadi tadi seperti yang mungkin kita sudah bahas ya tentang ARMY, bahwa ternyata ARMY di sini nggak hanya berhenti untuk hanya berhenti mendukung dan berhenti di situ aja gitu, berhenti di foya-foya bersama dengan istilahnya dia menjadi fans dan akhirnya santai-santai di situ aja, tapi mereka berusaha untuk terus membuat karya yang akhirnya nanti tentunya membawa nama baik BTS juga kayak gitu. Balik lagi, kita udah sampai di penghujung podcast kali ini bersama dengan Kak Amel. Tadi kita sudah membahas mulai dari ARMY itu apa, kita juga sudah membahas
segala kegiatan positif yang ARMY lakukan dan bagaimana itu akhirnya nanti memecah stigma yang ada untuk bagi para fans ARMY ini, fans BTS yaitu ARMY ini gitu. Mungkin sekian dari podcast Bahas Komunikasi. Terima kasih kepada Kak Amel yang sudah bersama-sama ngobrol bareng kami di podcast Bahas Komunikasi. Harapannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak, lebih dalam lagi mengenai fandom ini. Apalagi mungkin kita bisa bahas fandom lain gitu. Stay tune buat teman-teman Baskom semua. Terima kasih buat sobat-sobat Baskom yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.